kamu dibangkitkan di akhirat dengan siapa? Kayak saya bilang, kalau kamu dibangkitkan di akhirat, di belakang kamu itu ada banyak orang, itu keberhasilan kamu di akhirat. Saya nggak mau berdiri di akhirat sendiri gitu. Takut sendiri, takut ada yang narik, ada yang bela. Jadi saya berharap ini kenikmatan buat saya ada di tengah-tengah mereka. Sekarang mereka dulu yang kenal Allah, nggak kenal agama. Ya Allah. Nikmat buat saya itu mereka bisa ngaji. Ada pada mereka itu lihat tadi kan suntangan. Cuma saya keluar tuh sendal disiapin. Nggak saya didik gitu. Maksudnya nggak saya suruh harus gitu. Nggak tahu dengan sendirinya. Coba ini kan satu kenikmatan, ya Allah. Ini hiburan saya di dunia udah ada. Saya sekarang udah nggak ekspektasi lagi pingin rumah gimana, mobil gimana. Ya lihat begini aja udah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Kahfi. Saya pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom. Dimulai sejak kapan Ustaz pesantren ini? Pesantren ini berdiri pertama di Bantul tahun 2019, bulan September. Tepatnya 19 September 2019, Yogyakarta. Gimana sih, mungkin Ustaz bisa ceritakan tentang awal mula Ustaz tertarik dengan dunia dakwah di kalangan Tunarungu? Iya, ya. Alhamdulillah, saya mulai menghampiri Tunarungu ini 2009-2010 ya. Sudah sekitar 13 tahun yang lalu ya. Mulai saat itu saya merasa terpanggil. Akhirnya tidak bisa dilepaskan dengan mereka. Dengan Tunarungu, saya sudah merasa mereka bagian hidup dari saya. Kenapa? Pertama kenal dengan mereka, setelah tahu mereka kekhususannya seperti apa, resiko mereka kehidupan di dunia dan di akhirat seperti apa, saya mulai kontrak sendiri. Saya tidak akan meninggalkan mereka, karena ini tanggung jawab saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Waktu itu saya membuat komitmen sendiri, kalau tidak saya siapa lagi. Karena saat itu saya mulai tertarik dengan kehidupan mereka, karena mereka sangat dasar sekali untuk pendidikan pengetahuan agamanya. Hampir bisa dibilang mereka mayoritas tidak kenal Allah, tidak kenal agama. Itu yang menjadi satu motivasi buat saya agar tetap dengan mereka. Belum mengenal Allah ya, itu yang paling sangat. Ya, ketika saya tanya, kenal Allah, siapa Allah? Kalau Tuhan, mereka sering ada istilahnya Tuhan. Tapi ke Allah siapa? Berapa? Ditambah berapa? Tambah pusing juga. Allah berapa ya? Itu anak-anak atau orang Tunarungu yang udah dewasa, udah bekerja, tetap mereka belum memahami. Lebih jauhnya apalagi sholat, Al-Quran apalagi. Ketika saya lihat Al-Quran, bahasa apa ini? Berat bagi mereka. Bahasa Latin saja, bahasa Indonesia saja, mereka banyak yang nggak paham kosakatanya. Apalagi bahasa lihatnya Al-Quran gitu. Maka dari sejak saat itu saya, ya Allah, kalau ini baik bagi kehidupan saya dan bagi mereka, ya istiqomahkan saya dengan mereka. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan, kemampuan untuk bersama-sama dengan mereka, berbagi ilmu dengan mereka, hingga membuat pondok untuk mereka. Menurut Ustaz, mengapa sampai sedemikian parahnya mereka tidak mengenal Allah? Apakah tidak ada dakwah yang mendekati mereka? Nah ini dia, sunatullahnya seperti itu. Nggak dapat karena nggak ada yang beri gitu, nggak ada yang menyampaikan. Kan Nabi menyampaikan pesan-pesannya, dilanjutkan oleh tabiin, sahabat tabiin kepada ulama. Itu tugas-tugas kita semua sebetulnya. Maka saya tidak menyalahkan mereka, sebenarnya mereka keadaan seperti itu. Saya menyalahkan diri sendiri dan teman-teman yang bisa ya punya keilmuan, agama, dan terutama yang paham dunia mereka ini. Ternyata saat itu setelah saya rasakan dan saya lihat itu, memang mereka belum mengenal Allah, tidak mengenal agama itu karena mereka tidak ada yang menghampiri ke mereka, tidak ada yang menyampaikan ke mereka. Sekolah ada pelajarannya, tetapi nggak sampai. Bidang agama ke mereka nggak sampai. Gitu.
Ustadz ada tunarungu yang duduk, nggak dengan isyarat, nggak ada yang bahasa mereka pahami, jadi nggak nyampe juga. Gitu. Akhirnya mereka ya udahlah, ini dunia saya mungkin seperti ini. Gitu. Nah, akhirnya ketika saya kenalkan agama dengan bahasa yang mereka pahami, ternyata mereka bisa juga, bahkan luar biasa nih. Mereka kan IQ-nya sama dengan kita, nggak ada hambatan. Ada yang normal, di atas normal, superior ada. Santri saya itu ada yang superior, dia menghafal hafalannya itu satu hari satu muka. Itu satu muka berapa huruf? Satu lembar satu muka. Kalau istilah satu kaca gitu. Bukan satu lembar dua bolak-balik tapi satu muka. Nah, itu satu halaman itu kan berapa huruf? Karena mereka hafalannya huruf per huruf. Kalau menurut kita berat sekali tuh. Huruf per huruf setorannya itu lebih berat daripada mereka. Kita yang mereka nyetornya itu. Satu muka berarti 3 lembaran lah berarti kita. Nah itu kan luar biasa kemampuannya. Tapi karena tidak ada yang mengenalkan agama dengan bahasa mereka yang pahami, nggak nyampe agama kepada mereka saat itu ya. Apakah ketika itu Ustadz memang sudah bisa atau sudah mampu untuk berbahasa dengan mereka? Belum bisa. Bahkan kekhususan mereka pun baru tahu saat itu. Oh ini tunarungu. Oh begini. Oh karena begini jadi begini gitu kan. Kita nggak tahu. Saya pikir tunarungu itu hanya sebatas nggak bisa dengar nggak apa-apa, ilmu nyampe karena dia sekolah gitu kan. Ternyata efeknya jauh. Ya sekolah mungkin baca tulis hitung ya oke, bisa karena diajarkan. Untuk agama ini kan mengenalkan yang gaib kepada mereka, yang nggak terlihat kepada mereka, keimanan ke mereka. Apa yang bisa dilihat oleh mereka keimanan ini. Nah itu kan mereka kan meyakini dengan karena musyahadah, karena melihatlah dia yakin. Kalau nggak dilihat ya nggak yakin gitu kan. Mereka seperti itu. Sederhananya seperti itu. Maka ketika itu agama dikenalkan mereka itu hal yang baru bagi mereka. Dengan sajian isyarat, bisa dipahami juga ternyata. Kita berikan bahasa-bahasa yang lebih sederhana ya kepada kita, karena kan kita baru mengenal agama. Alhamdulillah, bahkan sekarang sudah mulai hampir setara dengan kita pembelajarannya. Ada kitab kuning kan dulu nggak kebayang kitab kuning bisa nyampe kepada mereka gitu. Ya, gitu. Dulu ketika Ustadz kan belum bisa berbahasa dengan mereka. Apa yang Ustadz lakukan ketika di awal-awal itu agar bisa berbahasa dengan mereka? Iya, itu dulu kan taunya learning by doing itu hanya istilah gitu kan. Kerasa sekarang, paling kerasa sama saya itu. Saya pertama kan mengenal, saya ketemu dengan tunarungu di Jakarta, ketemu ngobrol-ngobrol. Saya bisa ngobrol isyarat cuma pakai tulisan gitu. Waktu itu pun belum ada WhatsApp, gadget belum ada, SMS aja. Ini nama, insinyur kamu, iya. Tanya Allah, Tuhan nggak tahu. Pulang ke Bandung, saya ada PR nih, saya harus cari tunarungu. Ternyata gampang, mudah. Di sekitar kita mereka banyak. Karena mereka itu perbandingannya 1% ya dengan jumlah penduduk ini. Ada yang soal iya. Coba lihat sensus di dunia ini, WHO ya. Catatan mereka itu 1%. Nah, setelah ketemu dengan mereka nih, saya belum bisa ngomong ya. Saya ajak mereka ke lingkungan pondok, bukan untuk belajar agama, tapi untuk latihan silat, main bola. Kan itu nggak perlu ini kan. Nah, saya sambil gali kemampuan ini ya komunikasi. Belajar kosakata. Nama siapa, kenalan, akhirnya rumah apa. Jadi kosakata bertambah. Akhirnya interaksi berlangsung kan selama sebulan. Sebulan kemudian saya udah berani buka halakoh taklim untuk mereka. Dengan sederhana saya sajikan kepada mereka. Satu hadis dijelaskan dengan sebisa-bisanya saya. Dengan isyarat yang terbatas. Lama-lama tahun demi tahun ya alhamdulillah. Akhirnya saya bisa nyamar jadi mereka. Datang ke mereka yang kumpul, saya pura-pura jadi tunarungu, pap. Udah nyambung, kamu dengar? Karena iya. Akhirnya dikenal di dunia mereka, Bandung, Jawa Barat waktu itu mereka udah nggak asing lagi dengan saya itu kalau tunarungu senior itu. Jakarta udah nggak asing lagi. Hanya dari sana udah baru kepikiran alangkah baiknya kalau mereka itu dihampiri, diajarkan agama dari sejak usia sekolah. Itu usia brilian kan sekolah itu. Nah, saya belum ada nih kan. Dulu sempat kepikiran tapi aduh udah dah. Ini aja udah pusing gitu kan. Lama-lama ya tuntutan dan memang keinginan tetap semakin kuat. Baiklah, akhirnya di Jogja terwujud. Gitu. Jadi Ustadz belum pelajari bahasa isyarat itu otodidak? Otodidak di lapangan. Kalau menurut otodidak ya mungkin diajari mereka lah. Kalau tidak terkesan ini ya. Ya memang diajari mereka. Saya tanya mereka, lihat kehidupan mereka. Lain daerah, lain gaya. Lain negara, lain juga gayanya. Tapi kok berbeda negara pun gampang nyambung. Kenapa? Saat teliti ternyata iya ada dua bahasa yang sama di antara mereka ini.
Mau Amerika, mau Cina, mau Jepang, mau Indonesia sama. Sama. Body language-nya sama, dengan linguistiknya sama. Nggak mungkin lapar sambil megang kepala. Lapar megang perut kan. Begitu. Ya itu bahasa mereka lebih cepat di nyambungnya daripada bahasa kita orang. 2009 Ustadz mulai berinteraksi dengan mereka tunarungu, 2019 baru didirikan pesantren. Iya, benar. Semuanya 10 tahun itu, 10 tahun. apa saja aktivitas yang Ustadz lakukan untuk membina para tunarungu? Itu perjuangan yang cukup, kalau saya flashback ya, wih sebenarnya dulu itu seru juga gitu kan. Serunya apa? Ya itu dia awal dari ajak mereka main bola silat di pondok, bawa ke rumah taklim, terus saya nyamar, yuk main motoran, hampir di mereka, ke tempat kumpul mereka. Kan mereka itu tempat kumpulnya di rumah-rumah, di taman-taman, di mana, di Car Free Day, di mana-mana ada. Wah, saya juga sempat ke Banten itu, gimana cara nyari tunarungu belum yang kenal. Udahlah nyari Car Free Day. Itu kan tukang kumpul. Biasanya di GOR, bener ada pas. Jadi saking udah biasa dengan mereka, saya tuh feelingnya itu dengan mereka itu dapat gitu. Dapat ya. Saya selama 10 tahun ini saya gitu. Dari kota ke kota itu saya selalu cari mereka. Kalau saya ada urusan pribadi kemana, buktinya nih, waktu di Jogja ini saya nggak ada tujuan asalnya. Ke Semarang, ke Kediri. Mampir di kota, kontak ada tunarungu, kumpul, ada berapa orang, saya ceramah sedikit, bahasa agama. Lama-lama, gitulah, kerjaan saya seperti itu terus. Jawa Barat, Jakarta, sampai Jawa Tengah. Nah, terus pernah juga keluar. Dari 10 tahun itu nggak kerasa. Saya tuh semakin dikenal di dunia mereka. Jadi nggak asing gitu. Kalau saya buat pondok, oh iya, Abu yang biasa dulu. Nah gitu kan. Ini juga perlu buat teman-teman rekan-rekan ustadz yang lain. Nggak serta-merta ya. Belajar Islam langsung buat bikin pondok. Kita kan perlu menemukan ini juga, apa namanya ya. Maholnya itu, ya suasananya biar nyambung dulu dengan mereka. Kayak bisa nyambung dulu dengan mereka gitu. Alhamdulillah selama 10 tahun akhirnya saya berhasil menarik perhatian mereka gitu ya. Mereka ternyata agama itu nggak menakutkan. Pertama saya menghampiri mereka itu agama menakutkan. Kan mereka melihat, mohon maaf ya, berita-berita di TV ya, penampilan seperti ini tuh intiknya dengan apa gitu kan. Itu berat dulu saya itu. Awal-awal berat saya itu. Penampilan nggak begini, saya nyamar ke anak-anak atau orang itu nyamar. Akhirnya mereka melihat Islam itu indah. Kenapa? Loh, mereka Islam itu gampang, agama itu gampang. Katanya nggak boleh begitu, boleh ternyata gitu kan. Ya alhamdulillah seperti itu. 10 tahun berlalu di Jogja, ternyata setelah merintis pondok, nggak lama, 6 bulan dapat 15 santri, 6 bulan langsung disium media, tahun kemudian tahun demi tahun, akhirnya ya kita nggak bikin iklan, mereka datang sendiri, seluruh Indonesia datang. Iya. Waktu di awal kan Ustadz setiap kali Ustadz keluar dakwah gitu ya, dengan rumah tablik yang Ustadz kabarnya pasti selalu mencari para tunarungu ya. Iya. Kemudian sampai Ustadz tarik mereka untuk ikut ngaji di masjid. Iya. Benar. Itu yang Ustadz lakukan. Benar, udah menyebar itu memang. Jadi teman-teman jamaah tabligh pun lihat saya itu, antum selalu ada antum pasti ada tunarungu. Begitu aja. Antum gerak pasti antum nyari tunarungu gitu. Jadi itu dia udah azam dalam diri saya itu. Dimanapun saya, kenapun saya berusaha untuk cari mereka. Karena kalau tidak saya siapa? Gitu. Kalau yang lain mungkin bisa diganti. Ustadz nih ada halangan diganti dengan ustadz yang lain untuk ngisiin kajian. Kalau mereka nggak bisa, saya pergi ngisi kajian itu siapa? Nah itu kan. Jadi makanya saya memanfaatkan sebaik mungkin, sebisa mungkin waktu dan tempat itu mereka selalu dilibatkan. Nah jadi gitu. Alhamdulillah sampai saya ke luar negeri pun, saya buat tunarungu. Saya mau kunjungi tunarungu juga. Jadi mereka punya hak agama, hak seluruh manusia gitu. Jadi kok mereka itu kan harusnya diwongkan juga gitu. Gitu. Akhirnya yang saya nemu di jalan yang rambutnya kayak duran-duran gitu. Nemu di jalan, lagi ngepel gitu kan. Suruh wudu, kasih minum bir brand itu. Susu beruang. Udah gitu ada apa? Sadar. Diajak ngobrol di salat, bengong dia, seneng. Nah, jadi daya tariknya saya ini bukan ada di, mohon maaf kalau misionaris mungkin ya yang dengan fasilitas, saya dengan bahasa aja. Kamu bisa bahasa saya, seneng ngomong-ngomong, akhirnya ketarik, begitu.
kabarnya kemudian Ustadz juga mengajarkan metode dakwah kepada tunarungu ini kepada rekan-rekan para dai di jamaah, Ustadz. Iya, benar. Saya bagikan pengalaman juga dengan rekan-rekan berbagi risau dengan teman-teman ini. Mereka sudah ada risau untuk umat. Hanya saya bilang ini tunarungu pun umat Nabi. Umat Nabi zaman Nabi nggak ada. Tetapi setelah zaman Nabi ada. Saya bilang gitu. Cuman ketika zaman Nabi sahabat nggak ada yang tunarungu. Tetapi setelah kurun sahabat ada. Nah, tabiin juga ada, zaman tabiin udah ada. Bahkan hadis Nabi kan sebenarnya sudah mengabarkan juga hadis Nabi kemudian tunarungu. Terus di surat An-Anbiya, surat Al-Imran kan ketika Nabi Zakaria salam akan mendapatkan anak. Ya. Apa tanda-tandanya kata Nabi Zakaria salam? Kamu tidak bisa berkata-kata selama 3 hari. Ila romja. Isyarat udah dibawa-bawa ke dalam Quran itu kan udah ada. Udah ada tuh. Ketika cerita coba Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Kata ulama dakwah kepada kaumnya dengan apa? Dengan siang dan malam. Kaumnya datang lagi tutup telinga. Nah, tutup telinga kan nggak kedengeran Nabi Nuh katanya. Kata ulama kok kenapa mereka sampai tutup muka? Berarti Nabi Nuh tetap berdakwah. Dengan apa? Kalau tutup muka berarti dilihat, berarti dengan isyarat katanya gitu. Telinga nggak bisa, naik bahtera, ayo sana gitu. Tutup muka. Maka kata ulama, tutuplah hidayah buat mereka ketika mereka udah tutup muka. Nah, kita pun sama sebenarnya sama teman-teman. Kalau kalian mendakwai hanya orang yang dengar saja, orang yang nggak dengar bagaimana? Siapa yang melihat mereka? Nah, jangan-jangan nih kan mereka dengan sebab sedikit ini nih ya kita menghalangi hidayah. Hari ini banyak sekarang teman-teman dari jamaah ini yang belajar. Habis setiap kota, setiap provinsi sekarang ada penterjemah bahasa isyarat. Hampir setiap kota provinsi udah ada. Meskipun mereka dalam intensitasnya masih belajar ya, masih ada tapi ada yang udah kuat juga mereka. Ya alhamdulillah sudah mulai. Kita mungkin agak terlambat ya Ustaz untuk mendekati karena kabar ini kan juga kalangan agama lain malah justru lebih intensif dalam mendekati mereka. Benar. Bahkan banyak resapan-resapan isyarat dari agama lain. Contoh, saya pernah kenal itu masjid itu kan begini. Setelah ini, mereka awal-awal dari sekolah itu masjid begini. Ini C, bukan bintang, bulan-bulan, bukan C itu church. Oh, jadi tempat ibadah Kristen dengan sama aja lah tempat ibadah church gitu. Tuhan pun ya itu resapan dari mereka. Itu memang keterbatasan kita, praktisi agama waktu itu nggak ada yang intens di dunia itu. Tapi mereka itu ada sekarang. Kita baru ini buat pondok tunarungu Darul Asom ini sekarang 2-3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Tapi kalau sekolah yang lain, basicnya memang bukan pondok, akademisnya masih tetap di formal. Tapi dia diasramakan dan dididik suasana agama mereka. Kayak pondok juga asal. Udah lama tuh. Zaman Belanda itu dididikan. Jadi zaman Belanda ya. Benar, zaman Belanda. Iya. Ada lulusan-lulusan mereka bisa oral dan bisa pemahamannya doanya begini. Begitu. Ya, ini makanya satu harapan yang luar biasa dengan adanya pondok ini bahwa tunarungu yang mulai generasi sekarang ini lebih mengenal agama lebih banyak daripada dan kemudian Ustaz pernah gambarkan bahwa tadi kelompok agama lain cukup agresif dalam mendekati mereka ke rumah-rumah door to door. Benar, door to door. Door to door. Bahkan saya sering bentrok di lapangan, sering ketemu di lapangan. Karena saya mereka lapangan. Mereka modalnya lebih bagus, lebih bawa laptop, bawa DVD, liatin animasi dia nggak bisa isyarat tapi lihat itu. Di situ kan ada animasinya pakai isyarat, menjelaskan Tuhan mereka dengan begitu. Saya pernah melihat yang makanya langsung bergolak dalam batin saya, ya Allah, saya nggak bisa marah kepada mereka. Ini kesalahan kita, kelalaian kita orang Islam. Ya udah, saya bisa begini, saya harus bisa lebih begini, gitu kan. Dari TK itu saya pulang itu, dulu kan modal saya itu saya seneng teater dulu waktu sekolah itu. Terus untuk penjiwaan seneng lah gitu ya, seneng pantomim dulunya. Jadi nyambung lah, risaunya nyambung. Akhirnya saya gencar di lapangan. Dunia mereka saya ini hampiri, begitulah. Insya Allah mudah-mudahan tanpa modal pun kita bisa sebetulnya, teman-teman yang lain bisa. Iya. Terus Ustaz mulai membangun pesantren. Gimana tuh Ustaz ceritanya sampai membangun pesantren seperti ini
prosesnya seperti apa? Bisa ceritakan? Prosesnya itu dia, dimanapun saya tinggal saya biasa hampiri mereka gitu asalnya, gitu. Modalnya itu. Nah, ketika saya di Jogja, saya tuh ada yang kenal di salah satu komunitas orang tua tunarungu dan tunarungunya, ada satu komunitas WhatsApp itu, dengar ada saya di Jogja, terus minta anaknya tuh diajari ngaji di sana itu. Terus yang satu dari Rembang itu datang ke SLB Semarang. Sahabat saya itu nunjukin saya yang di Jogja. Bu, kalau mau lebih islami, pondok aja langsung ke Jogja. Nah, mudah-mudahan 2 anak santri yang tadi kita mau mengaji, ngaji udah madrasah, udah di sini aja mukim. Saya nggak terima ngalong, udah intensif lah. Semua yang kita ini bisa ditumpahkan semua ke anak-anak gitu maksudnya. Akhirnya modal 2, seminggu nambah, pindahan dari sekolah Mama Kristiani datang, akhirnya 6 bulan 15 orang. 2 santriwati, 13 santriwati. Gitu. Tanpa ada promosi ya, alhamdulillah. Karena memang mungkin orang tua tunarungu pun punya harapan, ingin ada harapan seperti itu anaknya mengaji. Kemudian itu kan masih tempat yang lama itu. Yang lama ya. Lalu setelah kemudian berpindah ke sini gimana tuh? Di tempat lama saya tadinya cari kontrakan, tapi ternyata teman saya kalau untuk madrasah pakai aja. Dipinjami ruko 2 lantai, rukonya 3 lantai, 2 lantai buat kita pondok. Itu berjalan setahun karena udah penuh sampai 30 lebih, udah nggak ini lagi, nggak nyaman lagi. Kita akhirnya cari kontrakan, dapat di Kayen sini. Dapat di sini sekarang di sini 5 rumah. 6 rumah dengan yang agak depan, 1 untuk akhwat, 1 rumah di Kalasan, 7 rumah sekarang kita manfaatkan di sini. Berapa sekarang santri yang? Santri 130-an sekarang. 30 ya? Lahir 129, 130-an. 130 santri. Nah, kan dalam tantangan dalam membangun pesantren itu kan adalah membuat kurikulum agar kemudian juga santrinya belajarnya tertata dan juga sesuai dengan tujuan. Seperti apa metode kurikulum yang Ustaz terapkan dalam mengajarkan santri di sini? Alhamdulillah ini step by step ya. Mereka itu dari pertama dia nggak tahu bahasa, nggak tahu Al-Quran. Kita buat metode yang paling mudah, Al-Quran dulu, kenalkan kepada mereka. Karena Al-Quran tidak harus mereka pahami syarat, tidak harus pinter bahasa, tidak harus tinggi pengetahuan, yang penting dia mau belajar, menghafal huruf, mengeja huruf, bisa ya bilang gitu. Akhirnya benar, berawal dari Al-Quran dulu, tahfidz Quran dulu. Saya itu kita juga upgrade masalah bahasanya, karena mustahil mereka bisa memahami suatu ilmu kalau bahasanya nggak dapat, nggak punya. Jadi kita samakan dulu frekuensi bahasanya, isyaratnya samakan. Akhirnya masuk sedikit demi sedikit fikihnya, keilmuan yang lain. Akhirnya baru kita buat program kurikulum untuk mereka itu ya kita ambil salafiyah ya. Jadi kita berbasis kitab kuning, jadi semua ada panduannya dari kitab kuning, nggak buat sendiri. Ini untuk fikihnya Safiyatul Najam, Mabadi Fikih gitu kan, Alaknya Al-Banin. Jadi ada acuan dari situ. Nah, tetap kita kenalkan sedikit-sedikit dengan bahasa yang mereka pahami. Akhirnya kelas demi naik kelas 2 sampai ada kelas 4 kelas, sekarang ada kelas 4 yang sudah bisa lebih memahami materi hampir setara dengan orang umum, orang dengar. Mengajarkan Al-Quran kepada anak tunarungu itu, Ustaz, metode yang diambil metode seperti apa Ustaz? Yang tadi mengajar huruf Ustaz. Iya. Apa sandarannya itu seperti apa Ustaz? Jadi untuk huruf Al-Quran, hijaiyah Arab ini sebetulnya udah sejak dari tahun berapa itu? 1426 Masehi. Hijriah, 1426 Hijriah di Mekah sana. Yang buat itu ulama dari Mekah sana, ulamanya di Jeddah. Jadi itu udah universal semua seluruh negara Islam. Mereka untuk bahasa pengantar, bahasa tulisannya kan Arab. Mereka bahasa isyaratnya pun Arab. Jadi bahasa Al-Quran udah ada di sana. Maka saya kenalkan ke Indonesia. Memang agak aneh di Indonesia karena mereka kan tunarungunya nggak mengenal bahasa Arab, yang mengajar mengenal huruf Latin saja. Jadi sebenarnya kita mengikuti yang sudah ada dari Mekah Madinah sana. Saya kenalkan ke Indonesia, sama tidak dimodifikasi. Sama. Jadi kalau kita anak-anak kita ini dia punya hafalan sekian juz,
setoran nanti simaan di Mekah, di Madinah sana, di Jeddah sama. Yang nyimaknya orang sana sama. Ini pun mungkin nggak lama lagi kita insya Allah akan minta ijazah ke sana, anak-anak ijazah hafalan di sana nanti. Ada anak-anak yang akan dikirim gitu? Ada insya Allah. Ya kan anak udah yang ada hafal 15 juz ya. 7 juz, 5 juz, paling banyak 15 juz. Yang rata-rata 2-3 juz mereka. Nah, yang bagus-bagus kita akan sandarkan sandarnya di sana langsung. Tahapan mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang belum pernah Al-Quran, terutama Al-Quran yang bahasa isyarat ya, terutama pada anak-anak yang memang belum sama sekali paham, itu tahapannya seperti apa, Ustaz? Sama seperti orang dengar, ada tahsin dulu, baru mengaji, ngederes lah isanya, udah gitu baru menghafal setoran. Nah, tahsinnya buat mereka ini bukan mengenalkan mahrojul huruf bunyi ataupun tajwid, bukan, tapi tajwid bagi mereka yang terlihat, hukum-hukum yang terlihat, bukan yang terdengar. Kadang ada bunyi ya. Yang terlihatnya apa? Mad paling panjangnya, berapa ketukan, harokat, nah itu aja. Apalagi wakaf, wasol, ibtidah di mana gitu kan. Yang terlihat saja, ada sakta mungkin yang terlihat. Yang bunyi-bunyi nggak kita belum kita kenalkan, nggak dipraktekkan maksudnya. Nantinya mereka kan ada hukum pelajaran tajwid itu untuk hukumnya, bukan untuk dia amalkan. Nah, jadi kita kenalkan ke mereka tahsin, bagaimana mengenal huruf dulu, hijaiyah, nah, terus merangkai huruf, mengurai huruf, terus hukum-hukum huruf, penulisan huruf, kenapa harus dipisah gitu kan, ketukan. Nah, ini udah cukup, tahsinnya lebih cepat tahsin sebetulnya. Udah mengenal huruf langsung ke deras. Ketika dia ngaji diperhatikan, ada salah, nih berarti mengenal hurufnya masih belum dibetulkan. Udah betul, baru pindah ke kelas tahfiz. Nah, dia langsung diambil hafalan, setorkan, hafil hafalan dia di maghrib, menyetor hafalan di subuh, murojaah di duha. Itu tiga waktu. Iya, tiga waktu. Maghrib itu sampai isya untuk nyari hafalan, dari subuh sampai isya untuk menyetor. Nah, itu harus setor mereka. Sehari itu sesuai kemampuan. Ada yang setengah ayat, 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, sampai ikut blok warna, sampai 1 halaman yang tadi paling tinggi itu. Di murojaah mereka murojaah sendiri, nah, dengan temannya, dan setor juga murojaah. Udah kalau setor murojaah itu bisa satu surat gitu. Terus ada lagi murojaah yang paling khas di kita, nanti ada kitabah, itu menuliskan hafalannya. Jadi hafalannya itu lebih mungkin daripada kita. Kita kan cuma setor disimak, oh ya, jazah. Kalau mereka sudah disimak begini, simak isyarat, dia juga harus menuliskan hafalannya di buku tanpa melihat. Kalau melihat batal, nggak boleh melihat, setorkan, minggu depannya nambah lagi. Kita periksa nih, udah berapa surat. Kamu 2 juz, ini setoran baru setengah juz. Targetnya yang ditulis itu setengah hafalan. Nah, begitu. Kalau proses tahsin untuk awalan tuh mereka bisa menguasai dalam berapa lama? Berlainan kemampuan setiap anak itu. Kadang ada yang 1 minggu udah bisa masuk ke deres. Ada yang sebulan. Sebulan itu biasa dari motorik juga berpengaruh. Motorik anak ini kadang-kadang karena motoriknya nggak benar dibetulin dulu, gerakannya nggak benar dibetulin dulu. Tapi kalau motoriknya udah bagus, tinggal daya ingatnya. Gitu. 3 hari ada juga, 3 hari udah langsung hafal. Cara nyambung, cara mengurai huruf, dari tulisan Bismillah diurai, ini di absen satu-satu gitu kan. Ketika dihapus yang nyambung, kamu ini sambungin, sambung Bismillah. Nanti seperti itu. Kalau santri ini, santri ini rata-rata dari mana aja, santri ini? Dan apakah mereka di sini juga berbayar atau gratis? Nah, jadi santri kita ini alhamdulillah sudah mewakili 28 provinsi di Indonesia. Banyaknya luar DIY, luar Jogja ada banyaknya. Mungkin Jogja tunggu beres baru masuk, lulus SMA baru masuk, karena tenang mungkin dekat. Kalau yang lain kan takut nggak kebagian gitu. Nah, itu alhamdulillah dari mulai Aceh, Medan, paling utara ada Kalimantan Utara, Palu, Makassar, paling timur itu Madura, Bali ada 6 orang. Satu paling atas timur atas itu Ambon. Ambon ada. Nah, dari Papua udah kontak tapi belum datang. Jadi yang paling banyak Jabodetabek. Jabodetabek paling banyak. Sumatera paling banyak Lampung. Lampung. Ya. Apakah mereka kemudian dalam ini proses pembelajaran ini juga bisa diikuti, bisa
mengajak orang lain untuk terlibat? Seperti apa Ustaz? Saya pertama melibatkan anak dulu, anak mantu istri. Kenapa ya? Itu kan untuk merintis satu lembaga pendidikan nggak lepas dari modal ya. Tapi kalau yang ngajarnya masih anak mantu kan nggak terlalu berat untuk ngasih ininya ya, ngasih salarinya. Ya anak mantu, alhamdulillah anak mantu saya itu kan ada hafidho, ada orang-orang pondokan semua. Jadi satu akademisi ya gitu. Jadi komplit lah awalnya itu. Nah lalu mengembangnya teman anak saya, teman putra saya masuk seangkatan. Saudara juga yang masaknya anak-anak adik ipar, dia perhotelan. Jadi dunia masak pindahin. Waktu pandemi kan hotel lagi drop nih, ajak sini dua. Jadi saudara dulu biar nggak bebannya biar nggak berat gitu. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada juga dari teman-teman yang lain. Gitu. Alhamdulillah banyak kemudian yang melihat ini. Iya. Waktu kemudian mulai baru menata anak-anak tunarungu ini, merasa sendirian nggak sih Ustaz? Karena juga kan banyak yang nggak perhatian dengan. Benar. Ini awal sebelum pondok ya. Dulu itu mikir, wah nggak ada. Makanya saya mikir, udah kalau nggak saya siapa gitu aja. Saya tuh nggak saya siapa. Biar apa? Biar biasa ada tanggung jawab. Kalau nggak ada saya ada si Pulan cukup. Kalau nggak saya siapa? Gitu. Nah dari situ menanamkan prinsip seperti itu dari awal. Jadi ketika kita ngeritis pondok, saya nggak beban. Biarin ini kerjaan saya dari dulu gitu kan. Dan PD saya juga udah tumbuh. PD saya juga dulu waktu di Bandung ngurus yang mohon maaf nih, yang dulunya megang botol, megang orang tuanya bilang ngobat terus anak saya ada itu. Anak-anak saya itu anak didikan saya jadi bisa lepas gitu. Oh ini ngurus anak-anak yang bersih, anak-anak rumahan, anak-anak usia sekolah kok nggak bisa, itu dulu PD saya di situ. Jalan terus mulai dari anak belajar, kita pun belajar. Terus libatkan orang sekitar, Kalau nunggu bisa mampu, kita nggak jalan-jalan nih. Bangun aja nggak ada, minjem gitu. Dulu minjem, sekarang kontrak gitu. Nunggu orang lain membantu juga. Benar, ya. Dan dari awal juga dulu udah buat komitmen. Kita bawa difabel nih. Kalau saya mohon maaf ya, saya bukan berarti meinikan orang yang biasa ini ya, ngasih proposal. Tapi yang saya beban moral saya itu saya bawa difabel. Bawa proposal, kan bebannya buat saya. Ya Allah, seperti saya mengeksploitasi teman-teman difabel gitu kan, takut kita pertama itu. Yang kedua, mengajar diri saya, keyakinan saya agar lebih yakin benar kepada dan mendidik anak-anak kita itu. Biasa mereka mohon maaf kalau difabel kan biasanya dilatih untuk begini sampai tingkatan yang ini pun masih tolonglah bantu kami, kamu begini, belajar begini, kata Nabi, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ada kriteria yang penerima sedekah, penerima zakat, mereka belajar akhirnya. Nah ini memotivasi ini tidak bisa hanya dari teori, makanya dari awal pun saya menjaga hal seperti itu. Ya nggak apa-apa lah jalan seperti ini. Yang penting ya Allah berikan ketika kita perlu, Allah berikan. Lalu usaha seperti apa yang kita lakukan sehingga kemudian bisa menampung sendiri banyak anak-anak? Seperti apa sih maksudnya? Ya ini aneh juga, salah satu keanehan keajaiban ya. Secara dohir usaha memang kita nggak ada. Saya juga sudah totalitas di sini udah lepas usaha-usaha yang lain. Memang ada saya usaha dulu misalkan, tapi masih udah nggak saya tekuni gitu kan. Jadi sekarang udah totalitas di sini, tapi alhamdulillah anak bawa rezeki ternyata ya. Meskipun kita nggak buka donasi secara resmi total langsung, ada yang datang ke sini. Seperti tadi datang saya dari Bandung, Ustaz, dulu saya lihat di TV begini-gini. Saya kalau ke Jogja mau main ke sini, jauh-jauh nggak kenal nggak apa datang ke sini. Kayak gitu banyak. Alhamdulillah Allah gerakan, saya yakin Allah menggerakkan hati-hati manusia, orang-orang baik ini datang ke sini gitu. Ada gitu. Jadi saya nggak terlalu berharap ke, mohon maaf, ke sesuatu atau seseorang yang memang ikan janji ya. Begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah. Apa justru kemudian malah meninggikan keyakinan terhadap Allah bahwa Allah akan membantu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah benar, itu saya tumbuhkan. Tapi kan kalau saya bilang ke orang begitu, benar nih yakin, gua nggak kasih ya. Tapi juga nggak ada dia juga. Ya saya bilang, Ustaz yang bingung nih, Ustaz perlunya apa sekarang? Saya bingung kan, kayak punya komitmen nggak? Minta.
Saya bilang, udah asesmen sendiri silakan. Kira-kira perlunya apa, saya terima. Apapun yang diberikan, yang manakan, saya terima. Ternyata dengan begitu, memberikan peluang kepada yang lain tuh bebas. Nggak ini gitu ya. Alhamdulillah lebih menurut saya ya, lebih nyaman buat saya, buat mereka pun sama seperti itu. Kalau menyiapkan keluarga sendiri bagaimana? Berapa waktu awal mulai menerima anak tunarungu? Anak-anak keluarga sudah langsung siap untuk ayo sama-sama membina bersama bertahap menyiapkan keluarga. Awal itu istri saya juga kerut kening kan di rumah biasa saya taklim kan itu ke anak istri ngasih hadis satu hari berapa hadis satu kali saya ngasih hadisnya dengan isyarat apa-apaan bi gitu. Ini bahasa Isyarat gini apa maksudnya ya ada di dunia kita ada yang begini oh ya ajak anak suami istri yang udah menikah istri di dalam laki di luar ngobrol, di dalam ngobrol juga. Istri saya kan bisa apa-apa. Lama-lama jadi bisa. Lama-lama buat taklim itu laki perempuan. Dalam perempuan di dalam, ibu-ibu ya. Laki-laki di luar. Jalan istri saya tuh. Akhirnya anak saya yang dari kecil tuh sekarang udah ngajar. Dulu kan terbiasa dengan isyarat. Jadi udah dapat ininya. Feelnya udah dapat feelingnya. Dan anak yang mondok pulang ada tunarungu. Pulang ada tunarungu. Jadi udah terbiasa dengan mereka. Akhirnya ya ilmunya pun diamalkan untuk mereka. Dengan sendirinya Allah kuatkan seperti itu. Bahkan cucu saya pun akhirnya gaulnya dengan tunarungu. Udah mulai bisa dengan bisa. Dan alhamdulillah anak-anak saya tuh ke mall kemana bawa anak benar-benar tunarungu gitu kan dulu tuh waktu main tuh. Nggak ada merasa malu kalau dia dibilangin tunarungu nggak suara. Di pinggirnya tuh, oh dia tunarungu ya. Oh iya ngomongin dia udah anak-anak saya biasa aja. Jadi merasa nyaman dengan mereka. Nggak sedikit pun merasa keganggu atau merasa gimana ya dengan mereka. Alhamdulillah. Dengan dukungan dari pihak pemerintah terhadap pendidikan yang Ustaz selenggarakan di sini. Dari pemerintah, alhamdulillah kalau Kemenak Sleman ini, Kemenak DIY ini memang pernah datang ke sini memberikan semangat, bahkan menganjurkan untuk kita ngurus PKPPS ya, kesetaraan di Kemenak ya, bukan kesetaraan di dinas. Bagus dukungan moralnya bagus, moralnya udah alhamdulillah dukungan spiritnya. Untuk dari pemerintah untuk dukungan zohirnya memang kita sendiri salah kita nggak minta gitu. Saya nggak menyalahkan pemerintah, saya nggak minta gitu, belum minta. Memang tidak pernah ya meminta dalam buat proposal gitu. Belum pernah. Ada beberapa bantuan dari itu dia saya menjaga itu tadi tuh. Saya bawa difabel. Takutnya gini pun masih ada orang bilang, itu kan itu mobil dari mana itu? Udah itu mobil itu dari Bandung, udah mobil itu nggak ganti-ganti mobil itu ganti plat nomornya aja. Plat nomor Jogja ya. Iya, jadi takut saya itu. Ada yang ngasih, Ustaz perlu apa? Ya apa aja, ya udah kita akan bangunkan ini cari tanahnya ya ini. Tapi nanti tolong programnya gini. Oh nggak mau juga saya. Kamu kan nggak tahu kekhususan tunarungu sekarang mau dikenalikan program gitu nggak bisa juga. Pasti lihat benderanya, oh masya Allah saya bilang, mohon maaf saya tolak pelan-pelan. Ada begitu. Ada juga yang di negara lain minta tetap juga harus pakai proposal kan. Waduh, apa kata dunia? Kalau kata si Pandagobono apa kata dunia gitu. Bilang apa kata Allah? Karena kamu udah komitmen katanya. Saya takutnya, mohon maaf kebablasan yang gitu itu. Belas kan gede nih, gitu kan orangnya nggak tahu nih, gitu. Saya imannya masih lemah. Jadi untuk menjaga sikap saya nanti ke depannya, saya lebih baik ya gini aja. Syukur-syukur misalkan Ustaz tahu-taunya ini ada rezeki ya terima, tanpa ada mungkin laporan laporan pakai ini. Saya kalau laporan boleh. Ini saya bantu nih, tapi ada laporan ya bisa gitu. Tapi saya bantu nih, perlu apa? Ajukan dulu. Saya nggak mau kamu ngajukan dulu. Itu. Apa kenikmatan yang Ustaz rasakan secara pribadi dan keluarga dengan membina anak-anak tunarungu? Kenikmatan ya, kalau saya bisa dengan anak saya gitu. Kalau nanti bilang kamu dipanggilkan di akhirat dengan siapa, kayak saya bilang kalau kamu dipanggilkan di akhirat di belakang kamu itu ada banyak orang, itu keberhasilan kamu nanti di akhirat. Saya nggak mau berdiri di akhirat itu sendiri gitu. Takut sendiri, takut ada yang narik, ada yang bela. Jadi saya berharap ini kenikmatan buat saya. Saya ada di tengah-tengah mereka. Sekarang mereka dulu yang kenal Allah, nggak kenal agama, ya Allah. Nikmat buat saya itu mereka bisa ngaji. Ada pada mereka itu lihat tadi kan suntangan.
Sampai saya keluar tuh sendal disiapin. Enggak saya didik gitu. Maksudnya enggak saya suruh harus gitu. Enggak, tahu dengan sendirinya. Coba ini kan satu kenikmatan, ya Allah, ini hiburan saya di dunia udah ada. Saya sekarang udah nggak ekspektasi lagi pingin rumah gimana, mobil gimana. Ya ini lihat begini aja udah luar biasa. Ya Allah, saya bilang, tolong ya nanti di akhirat ini mereka yang sambut saya gitu kan. Saya yakin mereka lebih mulia dari saya. Saya yakin mereka lebih derajat lebih tinggi dari saya. Saya apa dibandingkan mereka sebenarnya? Saya hanya menumpang berkahnya aja dengan mereka. Saya doa kadang-kadang kalau tahajud dengan mereka saya nggak bisa ngomong. Lihat mereka saya bilang amin saja. Mungkin mereka bergerak tangannya, amin ya Allah. Mereka orang lemah, pasti Allah dengar, pasti Allah kabul. Saya apa gitu kan? Saya kok banyak kemunafikan. Jadi kalau mereka tuh, salah satu kebahagiaan saya itu saya masih bisa berdiri dengan mereka di tengah-tengah mereka. Ini kebahagiaan buat saya. Berarti doa dulu itu Allah kabul. Kalau saya istiqomah dengan mereka, dan semoga saya sampai napas saya terakhir itu dengan mereka, yang memperjuangkan mereka. Saya nggak mau di akhir hayat saya itu saya dengan mereka, saya jauh dengan mereka, saya nggak diakui mereka. Saya pengen mereka yang ngajiin saya, mereka yang ngirim doa saya. Kalau anak saya cuma berapa orang, kalau santri kan bisa banyak. Ini kebahagiaan saya itu. Ya mudah-mudahan ya mereka nggak mendengar, tetapi mereka melihat bagaimana merasakan apa ya kasih sayang saya. Ya itu mungkin. Iya, ditanya namanya, gimana kesannya? Nama siapa? A-R-F-I, Arfi. Isyaratnya Arfi panggilannya ya. Gimana perasaan sini? Mondok sini. Sana. Saya mondok di sini senang. Saya dulu nggak bisa belajar, sulit. Sekarang alhamdulillah saya udah biasa ngaji. Sudah berapa juz belajarnya ngaji? Satu juz. Yang disimak ya. Yang store-nya 2 juz. Store 2 juz. Paham? Satu. Hafalnya 1 juz. Susah nggak belajar menghafal Al-Quran? Ya, dulu belajar sulit. Dulu ngaji sulit, huruf-huruf satu ayat. Akhirnya saya belajar sedikit demi sedikit, satu ayat. Akhirnya dapat berapa? Sekarang 1 juz. Dan 1 huruf dapat pahala 10 kali katanya gitu. Maksudnya Arfi. Motivasinya begini. Dulu belajar sulit, tapi saya ulangi. Motivasi saya untuk mengulangi itu, 1 kali baca itu 1 huruf dapat 10 kebaikan gitu. Jadi tambah sering diulangi, nggak bosan, tambah semangat gitu maksudnya. Itu pengertiannya. Ya. Apa cita-cita Arfi apa? Ya. Saya mau jadi ustadz untuk mengajarkan agama dengan negara lain. Amin. Amin. Baik. Ya. Cukup. Nah, cukup. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masya Allah, teman-teman Hidayatullah jauh-jauh dari Jakarta nih Mas ya. Silaturahim ke Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom. Ya, alhamdulillah ini kebetulan dekat rumah ini. Insya Allah kami mau ada pengajian di Masjid Balai Kota, di kantor Wali Kota. Alhamdulillah kok lihat teman-teman sekalian di sini, Masya Allah, ini Allah Ta'ala takdirkan mereka nggak bisa mendengar, tapi semangat ngaji. Mosok yang bisa dengar nggak semangat, ini aku bingung. Yang nggak bisa dengar aja. Ini semangat ngaji, yang dengar kok nggak semangat, nih saya agak bingung ini. Tapi semoga teman-teman sekalian dengan melihat teman-teman yang Allah takdirkan dia nggak bisa dengar tapi semangat mengaji ya, semoga dengan teman Hidayatullah juga meliput mereka ya, sehingga menyebarkan hidayah orang-orang yang yang udah bisa dengar dia tambah semangat ngaji, yang nggak bisa dengar pun ternyata banyak juga kawan-kawan yang ngaji jadi semangat untuk ngaji ya. Ditunggu kehadirannya, silaturahminya di pesantren Tunarungu Darul Asom, dan ditunggu juga teman-teman yang sehat walafiat semangat ngaji. Assalamualaikum.